Baik, yang selanjutnya akan saya bahas adalah polisakarida. Yang pertama adalah pati. Pati ini paling umum ditemukan di bahan-bahan pertanian, ya, khususnya bahan-bahan pangan. Ya, contohnya ada di nasi, ya, kemudian ada di jagung, ya, kemudian ada di sagu, dan lain sebagainya. Itu mengandung pati. Jadi pati ini merupakan sumber cadangan karbohidrat pada tanaman. Jadi tanaman dia menyimpan energinya, dia menyimpan cadangan makanannya, makanan itu kan merupakan sumber energi ya, itu di dalam pati, dalam bentuk pati maksudnya, dalam bentuk pati yang adanya di umbi-umbian, ya banyak ada di umbi-umbian. Nah, pati ini kalau kita lihat bahwa dia merupakan polimer. Berarti kalau polimer di situ ada monomernya. Monomernya itu apa? Monomernya itu adalah glukosa. Nah, glukosa ini saling berikatan satu dengan yang lainnya. Maka dari itu nanti ada namanya amilosa dan amilopektin. Ya, jadi nanti saya jelaskan apa amilosa dan amilopektin. Tapi intinya monomer dari pati itu adalah glukosa. Ya, nah, apa itu bedanya amilosa dan amilopektin? Amilosa masih mengandung glukosa, amilopektin juga sebetulnya glukosa itu isinya. Tapi ada perbedaan antara amilosa dan amilopektin. Kemudian bagian dari bahan yang telah diekstrak dalam air. Jadi si pati ini untuk mendapatkan pati, caranya itu dengan mengekstrak. Contohnya gini aja. Misalnya kalian punya singkong, kita ingin mengekstrak si singkong itu sendiri. Nah, caranya gimana mengekstraksi singkong? Jadi singkong ya kita kecilkan ukurannya ya, kemudian sampai kita grinding ya, kemudian kita campur dengan air ya, kemudian setelah dicampur air biarkan dia mengendap ya, biarkan dia warnanya kan putih ya, warnanya itu agak butek putih seperti itu. Nah, kemudian nanti dipisahkan antara ampas dengan cairannya. Nah, cairannya ini nanti kita harus diendapkan lagi, ya, diendapkan lagi. Nah, nanti kita akan mendapatkan bagian endapannya. Endapannya itu nanti kita akan keringkan. Nah, yang endapan yang kita keringkan itu adalah si pati, ya, itu adalah pati. Nah, granula pati ini merupakan identitas untuk setiap pati, ya. uh, Uji mikroskopik, bentuk, ukuran, sifatnya khas gitu ya. Jadi granula pati beda-beda. Misalnya di jagung, itu granulanya bentuknya seperti itu ya. Saya tunjukkan. Nah, ini untuk yang jagung rata-rata seperti ini, kemudian kentang, kemudian nasi, sagu, gandum, dan tapioka seperti itu. Ya, ini beda-beda granula-granula dari pati. Jadi granula pati ini merupakan identitas dari pati, ya. Nah, ini amilosa. Jadi amilosa itu apa dan bedanya apa sih dengan amilopektin? Jadi amilosa itu merupakan homopolimer linier. Nah, ini amilosa itu ada yang bagian liniernya dan glukosa unit glukosanya itu sekitar 200 sampai 2000 unit glukosa dengan ikatan alfa 1,4 glikosidik. Nah, ini amilosa ini seperti ini ya. Jadi dia ikatannya itu alfa 1,4 glikosidik, tetapi rantainya itu merupakan rantai yang linier, ya, rantai linier seperti itu. Nah, amilosa membentuk kompleks dengan iodin, asam lemak, surfaktan, dan senyawa polar. Jadi untuk mengidentifikasi amilosa biasanya ditambahkan atau pati biasanya ditambahkan senyawa iodin. Jadi oh itu terbentuk atau adanya pati karena dia bisa membentuk senyawa kompleks. Nah, jadi sekali lagi itu ya amilosa. Nah, bedanya dengan amilopektin apa? Amilopektin di sini kita lihat dari strukturnya. Selain dia memiliki struktur yang linier seperti ini, ada kalau untuk struktur liniernya dia akan berikatan dengan ikatannya itu adalah alfa 1,4 glikosidik. Tetapi kalau yang amilosa itu cuma liniernya aja, tapi kalau amilopektin dia ada rantai percabangannya, yang mana ikatan dari rantai percabangannya itu adalah alfa 1,6 glikosidik, ya. Alfa 1,6 glikosidik artinya di sini kan alfa itu kan di bagian bawah ya, HO. Nah, O-nya ini alfa, gugus OH yang di bawahnya itu nanti dia akan berikatan ya. Di sini kan ada C, C-nya itu C1, kemudian di sini ada C-nya itu C6 gitu, 1,6. Kalau ini 4 ya. Di sini 1, di sini 4 gitu. Jadi
Itu kenapa kita sebut sebagai alfa 1,4, 1,6. Nah, namanya ikatan dari si karbohidrat itu kita sebut sebagai ikatannya ini antara satu monomer dengan monomer lainnya, itu adalah glikosidik. Nah, rasio antara amilosa dan amilopektin dalam pati ini menentukan sifat fungsional dari patinya itu sendiri. Jadi intinya gini, kalau kamu lihat nih, ada capati, ya, ada pati yang mana dia lebih lengket, yang mana dia nggak terlalu lengket. Ya, normalnya nomor pati itu 25% amilosanya. Tetapi kalau misalnya pati yang kita ingin buat memang dia betul-betul lengket, itu kita harus mengkonversinya, harus memiliki 100% amilopektin. Jadi benar-benar waxy starch, jadi pati yang benar-benar lengket, ya, itu 100% amilopektin. Kalau di sini ada yang kita sebut sebagai high amylose starch, itu 60-80% amilosa. Jadi yang waxy rice itu contohnya apa? Contohnya adalah beras ketan, yang mana amilopektinnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan amilosa. Ya, jadi itu ada beras ketan. Kalau yang beras putih yang kita makan sehari-hari itu yang normal rice, ya, yang 25% si amilosanya. Nah, dan kandungan amilosa dan amilopektin ini juga dia menentukan kepulenan dari si beras. Jadi kalau amilopektinnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan amilosa, jadi beras itu akan, atau nasi itu akan semakin pulen. Kalau kita bandingkan di sini tingkat kepulenannya, beras Jepang itu lebih lengket ya, karena mereka pakai sumpit kalau makan gitu kan, Jepang sama Cina, jadi dibuat lebih pulen gitu. Kemudian lebih besar tingkat kepulenannya itu dibandingkan dengan beras Cianjur, kemudian dibandingkan dengan beras yang ada di India. India itu perak biasanya ya, karena amilosanya itu bisa lebih tinggi dibandingkan dengan amilopektinnya, atau amilopektinnya itu tidak setinggi dari beras Jepang dan beras Cianjur. Nah, kemudian kalau bahan-bahan berpati itu cuman dikecilkan ukurannya saja, kemudian digerus gitu saja ya. Nanti akan dikeringkan, kemudian dikeringkan akan menghasilkan tepung-tepungan ya. Jadi keseluruhan bagian tanaman yang dihancurkan itu yang kita sebut sebagai tepung. Beda dengan pati ya, tepung patinya itu. Jadi ini untuk tepungnya contohnya adalah terigu, tepung beras, tepung singkong, tepung jagung dan sebagainya. Dan tepung-tepungan ini biasanya digunakan juga untuk membuat makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Kemudian ada juga dextrin. Ya, dextrin ini merupakan hidrolisat parsial dari pati, kemudian hasil kerja enzim asam dan panas. Jadi yang namanya parsial berarti sebagian, tidak semuanya terkonversi pati menjadi glukosa, tetapi ada bagian dextrinnya, ada yang bentuk oligomernya, kita sebut sebagai dextrin. Ya, senyawa antara dalam sintesis pati. Dextrin juga merupakan ketika biosintesis pati gitu ya, di dalam tanaman, dextrin ini merupakan senyawa antaranya. Sifat dextrin ini dia larut dalam air, kemudian dia tidak larut dalam alkohol, kemudian dia mempunyai gugus karbonil bebas, ya, kemudian dia merupakan digolongkan karena dia memiliki karbonil bebas sehingga dia digolongkan sebagai senyawa-senyawa produksi. Respon warna dextrin terhadap iodin itu berubah menurut derajat hidrolisisnya ya. Nah, ini ada beberapa jenis pati, kemudian gimana responnya terhadap penambahan iodin. Kalau amilosa, misalnya kita ingin mengidentifikasi ini dengan penambahan iodin, dia ternyata warnanya biru tua atau hitam, berarti jenis patinya dia mengandung amilosa dan lain sebagainya. Ini untuk mendeteksi secara kualitatif sih sebetulnya. Nah, jenis polisakarida lainnya adalah lignoselulosa. Sebetulnya kita nggak bisa menyebutkan bahwa lignoselulosa ini adalah polisakarida. Kita hanya bisa menyebutkan bahwa lignoselulosa itu adalah polimer. Kenapa?
Di sini yang kita sebut sebagai polisakaridanya itu adalah selulosa dan hemiselulosa. Jadi selulosa dan hemiselulosa itu dia tersusun atas gula-gula sederhana monomernya. Nah, kalau lignin itu adalah senyawa fenolik sebetulnya, ya. Jadi senyawa fenolik, dan kita nggak bisa sebutkan bahwa lignin itu adalah polisakarida, ya. Jadi sekali lagi lignin bukan polisakarida. Jadi lignin, sekilas tentang lignin. Lignin ini dia fungsi lignin adalah mengikat sel-sel tanaman satu dan lainnya, ya. Jadi sebagai kalau tanaman itu terlihat kaku, ya, strukturnya kita pegang misalnya si kayu-kayu tersebut kaku, itu sebetulnya ligninnya berperan di situ, karena lignin ini yang menyebabkan kakunya dari suatu tanaman atau sel-sel tanaman tersebut. Kemudian ya sebagai pengisi dinding sel sehingga tanaman menjadi keras, teguh, dan kaku tadi. Nah, hemiselulosa terdiri dari apa saja? Nah, hemiselulosa ini merupakan heteropolisakarida. Jadi polisakarida itu kita bagi menjadi dua. Ada yang kita sebut sebagai homopolisakarida, ada juga yang kita sebut sebagai heteropolisakarida. Homopolisakarida adalah polisakarida yang tersusun atas monomernya itu yang sejenis. Contohnya apa? Selulosa dan pati. Selulosa dan pati, ini tolong ditekankan, harus dihafal, harus dipahami. Perbedaan antara selulosa dan pati itu dari ikatannya. Kalau selulosa, ikatannya itu adalah beta 1,4 glikosidik, ya, betanya. Ya. Tetapi kalau si pati, itu ikatannya adalah beta 1,4 glikosidik. Kalau pati itu adalah alfa 1,4 glikosidik. Jadi dari ikatannya antara selulosa dan si pati. Nah, baik itu selulosa maupun pati, monomernya itu adalah glukosa. Baik selulosa maupun pati, maka digolongkan menjadi homopolisakarida. Tapi hemiselulosa ini merupakan heteropolisakarida. Kenapa? Karena hemiselulosa ini dia mengandung gula-gula selain glukosa. Contohnya adalah arabinosa, manosa, galaktosa, dan silosa. Ya, hemiselulosa. Jadi di sini kalau bentuk oligomernya itu ada glukomanan. Glukomanan ini biasanya digunakan sebagai suplemen untuk diet. Ya, kemudian dia juga mengandung ini serat yang sangat tinggi, gitu ya. Dia tidak mudah dicerna oleh tubuh kita juga si glukomanan. Nah, monomernya itu adalah beta-D glukopiranosa dan beta-D piranosa. Jadi glukosa dan manosa sebetulnya, glukomanan. Kalau arabinogalaktan itu adalah arabinosa dan galaktosa sebetulnya. Kalau silan ini adalah homopolimer. Ya, jadi ada di hemiselulosa itu ada silan. Silan itu merupakan bagian dari hemiselulosa. Jadi bagian yang rantainya itu cuman ada si silosa aja, ya, rantai lurus yang ada yang mana isinya cuma silosa aja, itu yang kita sebut sebagai silan. Jadi silan ini merupakan homopolimer yang ada di dalam hemiselulosa, bagian homopolimernya yang tersusun atas silosa. Contohnya di sini yaitu ya monomernya silopiranosa, kemudian ikatannya adalah beta 1,4 glikosidik. Nah, ini selulosa. Selulosa itu senyawa utama dalam struktur jaringan tanaman, kemudian dalam dinding sel bergabung dengan lignin dan hemiselulosa. Jadi di dalam biasanya biomasa. Biomasa itu adalah senyawa organik hasil residu dari aktivitas manusia. Hasil dari aktivitas pertanian, agroindustri. Itu adalah biomasa. Nah, residu biomasa ini dia kalau hasil pertanian itu biasanya mengandung lignoselulosa. Dan lignoselulosa itu merupakan campuran dari hemiselulosa, lignin, kemudian dan selulosa, dan juga zat ekstraktif. Bisa juga di dalamnya ada pektin juga. Ya, jadi seperti itu. Ya, nah selulosa ini adanya di dalam dinding sel, ya, bergabung dengan lignin dan hemiselulosa. Sumber selulosa ini berbeda kekuatan dan ketahanannya, ya. Contohnya ada di serat kayu, ada flex, ada kapas. Serat kayu dan kapas kan lebih fleksibel, ya, lebih lentur dibandingkan dengan serat kayu, ya. Dan ini juga akan mempengaruhi si lignin karena keberadaan ligninnya. Misalnya kalau ligninnya itu rendah,
biasanya struktur dari si kayu itu nggak terlalu kaku, nggak terlalu keras gitu. Nah, kalau si selulosanya, ini kalau ligninnya dia yang banyak ya, contohnya di tanaman-tanaman berkayu, di batang-batang itu ligninnya itu sangat tinggi sekali ya. Sehingga untuk mendapatkan glukosa dari si dinding dari tanaman tersebut ya, dari si selulosanya itu kita kesulitan karena kita harus melepaskan si ligninnya terlebih dahulu. Nah, di sini aplikasi dari selulosa, contohnya dari diatories fiber, kemudian benang, kemudian pulp and paper, kemudian kayu, kemudian kapas, dan lain sebagainya. Nah, ini sifat-sifat selulosa. Selulosa ini merupakan homopolimer glukosa dengan ikatan sekali lagi beta 1,4 glikosidik, jadi berbeda dengan pati. Kemudian selulosa ini sebetulnya dia tidak larut dalam air, susah larut dalam air. Kalau ingin dilarutkan dalam air harus dipanaskan terlebih dahulu si selulosa ini. Dan tidak dapat dicerna oleh hewan, gitu ya, tidak dapat dicerna oleh hewan. Kita sebut sebagai crude fiber. Ya, saya sudah jelaskan tadi kenapa tidak bisa dicerna oleh hewan ya. Nah, ini karena dia tidak ada selulase dalam pencernaan, kecuali herbivora yang mempunyai mikroflora mampu menghidrolisis selulosa dalam rumennya. Jadi di hewan-hewan tersebut, dia mengandung enzim yang kita sebut sebagai enzim selulase. Sedangkan di dalam tubuh kita, kita tidak memiliki enzim tersebut, ya, enzim selulase. Kemudian dapat dihidrolisis oleh mikroorganisme dan selulase. Jadi enzim yang berperan dalam memecah selulosa ini kita sebut sebagai selulase. Selulosa dipecah oleh enzim selulase itu akan menghasilkan glukosa. Polisakarida lainnya adalah inulin. Inulin ini merupakan linier polifruktan berikatan dengan ikatan beta 2,1 glikosidik ya. Jadi ini fruktosa di dalamnya di sini. Sumber inulin adalah di Jerusalem artichoke, kemudian dari umbi dahlia, ada di akar cikori, dan ada juga di dandelion. Dandelion ini kita sering kayak tanaman, dia yang misalnya bunganya itu kalau kita tiup gitu, langsung seperti kapas gitu ya, seperti kapas langsung menyebar gitu ya bunganya. Mungkin kalian pernah lihat ya dandelion itu biasanya mengandung inulin dalam jumlah yang tinggi. Tapi tidak semua dandelion khusus untuk varietas tertentu sebetulnya yang mengandung inulin dalam jumlah yang tinggi ya. Nah, inulin ini merupakan biasanya digunakan untuk makanan mikroflora yang ada di dalam tubuh kita. Ya, baik untuk mengaktifasi bakteri-bakteri baiknya yang ada di tubuh kita. Jadi inulin ini kita sebut sebagai prebiotik. Jadi makanan untuk bakteri-bakteri yang ada di tubuh kita seperti itu. Ya, jadi banyak bakteri baik di dalam usus kita khususnya, kemudian sehingga sistem pencernaan kita pun akan bagus seperti itu. Itu fungsi dari atau manfaat dari inulin itu sendiri. Nah, ini sifatnya sedikit larut dalam air panas, kemudian mudah dihidrolisis oleh asam. Jadi inulin ini sebetulnya dia bisa mudah sekali dihidrolisis oleh asam dan tidak berfungsi sebagai sumber nutrisi ya. Jadi tadi kita sebutkan bahwa dia memang untuk prebiotik, untuk makanan dari mikroflora yang ada di usus kita. Kemudian bisa juga sebagai sumber HFS dengan inulinase. Jadi dengan menggunakan inulinase, si inulin ini dia akan pecah, nanti akan membentuk fruktosa. Nah, jadi inulin ini salah satu monomernya adalah fruktosa. Nah, fruktosa ini merupakan sumber dari HFS. HFS itu adalah high fructose syrup. Ya, high fructose syrup. Nanti kita akan membahas di pertemuan selanjutnya tentang produk-produk dari hasil konversi. Ya. Kemudian ada glikogen. Glikogen ini merupakan homopolimer glukosa dan strukturnya itu sama dengan amilopektin, kecuali lebih bercabang dan bobot molekulnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan amilopektin. Ini
secara biokimia sih adanya ya, maksudnya di dalam tubuh kita glikogen ini merupakan cadangan makanan gitu ya, dan kita bisa menemukan si glikogen ini di otot dan hati kita ya. Nah, ini prinsipnya dari glikogen ini ya merupakan sumber energi untuk kontraksi otot, kemudian si glukogen ini akan dipecah menjadi glukosa, kemudian glukosanya itu akan masuk ke dalam pembuluh darah kita, nanti akan melakukan metabolisme sehingga akan menghasilkan energi untuk tubuh kita. Oke, kemudian ada juga hidrokoloid. Jadi hidrokoloid itu adalah koloid yang mana dia bisa terlarut di dalam air. Nah, contohnya itu apa? Contohnya ini, ada polisakarida anionik dari rumput laut, contohnya agar, alginat, karagenan. Jadi agar, alginat, karagenan itu adalah polisakarida yang ada di rumput laut. Rumput laut itu merupakan polisakarida ya, komponen utamanya. Kemudian ada polisakarida dari polisakarida anionik dari exudate. Jadi exudate ini jadi tanaman-tanaman yang dia akan menghasilkan getah-getah yang mana getahnya itu merupakan gam. Ya, contohnya adalah Arabic, Gati, Karaya, kemudian Tragakan. Kemudian ada juga polisakarida non-ionik dari bijian. Contohnya adalah guar gum, locutus, bean gum. Kemudian ada polisakarida anionik dari hasil fermentasi. Nah, jadi hidrokoloid ini ternyata nggak cuman kita dapatkan misalnya dari rumput laut atau dari getah-getahan atau dari biji-bijian ya. Tetapi bisa juga kita buat sendiri dengan menggunakan mikroorganisme. Contohnya ini adalah santan gam, kemudian dextran atau gelan gam. Ini kita akan membahas lebih jauh lagi tentang santan gam, dextran, dan gelan gam itu di mata kuliah bioindustri. Ini contoh dari getahnya tadi ya, gam Arabic, kemudian karaya gam. Di sini bentuknya seperti itu ya. Kemudian ada locust bean gum itu yang apa namanya? Biji-bijian ya. Seperti itu. Nah, ini ada polisakarida yang tadi ya, agar, alginat, karagenan itu komponen penyusunnya. Silakan kalian baca sendiri. Kemudian sumbernya, nah seperti itu ya. Jadi contohnya adalah alginat. Ini alginat komponen utamanya itu adalah asam manuronat dan glukuronat. Nah, sumbernya itu ada di alga coklat laminaria. Jadi alga-alga coklat laminaria dia mengandung alginat. Ya, ketika kita ingin mendapatkan alginat ya biasanya umumnya kita dapatkan dari alga-alga jenis ini. Atau alga merah. Nah, alga merah ini biasanya kandungan karagenannya yang tinggi gitu. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah pektin. Pektin ini merupakan polimer dari asam galakturonat atau gula asam ya, asam galakturonat yang berikatan dengan ikatan alfa 1,4. Nah, di sini pektin sebetulnya pemanfaatan dari pektin ini digunakan untuk membuat selai. Jadi pektin ini banyak dimanfaatkan dari baik itu gam maupun pektin. Ya, kalau pektin ini banyak digunakan untuk selai, ya, kemudian bahan pengental, khususnya bahan pengental di selai, ya, kemudian bisa juga digunakan sebagai stabilizer, ya, kemudian bahan pengisi itu biasanya pengental itu adalah pektin. Gitu. Nah, kalau kita lihat dari strukturnya, ini pektin, ya, biasanya diekstraksi dari buah dan biasanya ditambahkan juga ke misalnya untuk membuat selai ya, sehingga selai itu biasanya kental gitu ya. Jadi karena dia di sini misalnya pada kondisi asam si pektin itu dia akan membentuk gel sehingga bisa dimanfaatkan untuk selai ataupun jeli-jelian ya. Kalau kita lihat dari strukturnya, komponen utamanya adalah asam degalakturonat yang mana di situ ada juga asam degalakturonat metil ester. Nah, kalau misalnya ada juga yang kita sebut sebagai asam pektat. Asam pektat ini adalah pektin yang mana dia sudah teresterifikasi. Metil esternya sudah tidak ada lagi di situ ya. Jadi kita sebut sebagai asam poligalakturonat. Nah, ini biasanya asam pektat ini ada di buah-buahan ya, khususnya di buah-buahan yang matang dan juga ada di sayur-sayuran. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa polisakarida itu tidak hanya kita dapatkan dari tanaman, bisa juga kita dapatkan dari mikroorganisme. Contohnya adalah ini gam, ya, atau polisakarida mikrobial.
linear homopolisakarida, contohnya kita bisa dapatkan dari Acetobacter silinum atau Bacteria cellulosa. Ini Acetobacter silinum ini khususnya untuk pembuatan nata de coco. Nata de coco itu sebetulnya itu adalah selulosa atau glukosa yang ada di air kelapa tersebut. Dia akan diikat oleh mikroorganisme. Dia akan membentuk seperti benang-benang halus, ya. Benang-benang halus itu ini apa namanya Acetobacter silinum ini memiliki kemampuan seperti itu. Kemudian bisa juga membentuk dextran di sini oleh Leuconostoc dextranicum. Kemudian ada juga linear copolisakaridanya. Contohnya adalah bakterial alginat, ya. Kemudian ada polisakarida dengan unit yang berulang secara linear dan bercabang. Contohnya adalah santan kemudian gelanggang. Untuk materi tentang polisakarida mikrobial ini nanti kita akan bahas di mata kuliah bioindustri. Selain itu juga ada juga polisakarida yang terkonjugasi. Artinya adalah si polisakarida ini dia tidak hanya cuma tok polisakarida, tetapi dia berikatan dengan makromolekul lainnya. Contohnya adalah protein yang kita katakan sebagai yang kita sebut sebagai glikoprotein. Ya, kemudian ada asam mukopolisakarida juga, ya. Biasanya ini terdapat pada jaringan pengikat terikat secara kovalen dengan protein juga, ya. Ini dengan protein juga asam mukopolisakarida. Mungkin itu saja video kali ini. Mungkin cukup sekian pertemuan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.